Halo guys, nah kita ketemu lagi. Kali ini saya mau cerita singkat lah tentang pengalaman saya kemarin datang ke dealer Toyota Auto 2000 di BSD. Jadi saya baru ngambil satu unit kendaraan memang di sini, dan kendaraan yang saya ambil kali ini adalah sebuah Toyota Veloz tipe Q TSS berwarna hitam. Tapi ini bukan review lengkap ya, disclaimer dulu nih. Karena sudah banyak review di YouTube ya, sudah banyak dibahas sama reviewer profesional. Ini hanya cerita aja bagaimana pengalaman saya kemarin, kemudian apa aja yang saya dapat, kemudian kenapa saya pilih Toyota Veloz ini. Jadi bukan review ya, ini cuma cerita singkat aja, dan karena mobilnya juga baru nyampe juga sih ke rumah, jadi ya saya masih belum tahu banyak tentang mobil ini. Nanti sambil jalan aja, nanti akan ada video selanjutnya. Nah, kemudian ban yang saya dapat kali ini adalah ban GT radial, karena ini random ya. Kita bisa dapat GT radial, Dunlop atau Bridgestone. Kebetulan saya dapat GT radial. Kemudian saya dapat emergency kitnya ini. Ini ban cadangan saya keluarin dulu karena mau saya kuras nitrogen. Kemudian ada kartu garansi untuk kaca film dapat dari Lumar. Ada 2 buah kunci kendaraan. Kemudian dapat cover-cover untuk setir, untuk knob gear gitu-gitu. Dapat face mask juga. Dapat buku garansi sama buku servis ya. Kalau buku manualnya sekarang bentuknya sudah di CD seperti ini, jadi kita bisa lihat sendiri di rumah. Oh iya, kemarin saya juga dapat payung dari Toyota dan juga cairan desinfektan dari Proterra. Jangan khawatir, kita juga dapat dongkrak, kunci ban, towing kit, juga apar sudah pasti. Oke, sebelum kita lanjut pulang, kita kretek dulu plastik dari bannya. Yuk, sekarang kita on the way pulang. Oke, ini adalah interior dari Toyota Veloz 2022. Ini baru saya ambil dari dealer kemarin. Kemarin sih kilometernya masih 12 ya, cuman kemarin saya muter-puter komplek aja. Jadi segini 27 sekarang. Ini persis banget kemarin baru saya ambil. Jadi plastik-plastiknya pun masih nempel semua. Ini biar istri saya aja yang nyopotin semuanya, karena memang mobil ini istri saya minta yang 7 seater. Terus kemudian ya kebetulan juga bulan Juli ini dia ulang tahun, jadi ya sudah, sekalian dibelikan aja lah buat dia, buat keluarga kita juga. Nah, terus yang saya suka, kenapa saya pilih Veloz ini, yang saya suka sebetulnya ya fitur-fitur kemewahannya kali ya. Ini di sini konsolnya tuh memanjang ke belakang sampai jadi ke belakang ini, jadi ini bisa jadi armrest nih, enak. Terus kayak mobil mewah aja ininya. Kalau yang Avanza kan sampai di sini terus putus, dia jatuh ke bawah gitu, turun gitu. Kalau ini ada tempat wireless chargernya. Cuman saya nggak tahu nih, handphone saya kalau dipakai ngecas ini bisa dinyalakan hidupkan sih sebetulnya. Nah, kalau kita nyalakan, kalau dia ngecas, nah ini cas ya, ini dia akan ada indikator kedap-kedip orange dan hijau nih seperti ini. Tapi kalau di handphone saya ntar tiba-tiba ini mati sendiri, dia nggak ngecas, nggak tahu kenapa. Apa di handphone lain juga kayak gitu, saya nggak tahu. Nah ini masih ngecas sih. Nah, terkadang mati, kadang nyala, saya nggak tahu kenapa ini. Kalau di Android saya nggak tahu, belum pernah coba, tapi katanya bisa. Nah ini kan mati kan, nah baru ngecas lagi. Soalnya indikatornya juga berubah warna gitu, nggak tahu kalau di Android. Ya semoga sih ada solusinya sih nanti. Terus kemudian ini ada apa, fitur safety lagi, ada peringatan safety belt di belakang nih, tengah kan 3, belakang 2 nih, pakai apa enggak mereka. Saya digital. Terus ada head unit yang cukup besar, ini sudah bisa terkonek dengan Apple CarPlay, Android Auto, tapi masih kabel. Ya, tahun 2022 masih pakai kabel ya, heran juga sih. Ini harus colok ke sini USB. Nah, handphonenya bisa taruh di cepitan di bawah sini. Jadi ya klewer-klewernya itu nggak jauh melintang kemana-mana lah. Terus ini sih ada bahan-bahan soft touch segala macam ya, itu juga enak. Cuman warnanya kenapa begini ya? Jadi takutnya kotor. Ini juga kotor, kemarin bekas teknisinya kali. Terus yang saya suka juga di sini ada ambient lightnya tuh, samping, di tengah, kanan dan kiri kelihatan ya, sama di pintu sini. Terus juga di pintu sini juga ada pegangan seperti ini, kayak
kesannya enak aja. Terus ini ada bahan yang empuk juga. Terus nah di situ ada blind spot monitoring ya, blind spot warning atau monitoring gitu di spion. Terus dia juga nggak hanya nyala aja, tapi juga bisa muncul bunyi juga di sini. Terus juga di sini ada kamera 360 ya, jadi depan belakang semua. Jadi kalau kita ngelewatin jalan sempit itu bisa manuver dengan aman. Terus juga kalau mundur atau maju kita bisa bisa pantau lah kondisi sekitar. Terus di sini juga sebetulnya bisa dilihat nih kalau bisa. Nah, kalau kita mau jalan, nah sini ini kamera depan. Terus ini kamera 360-nya. Terus ini bisa kita atur nih kamera mau lihat yang mana gitu. Saya belum banyak explore fitur-fiturnya sih, baru kemarin datang. Paling nanti akan saya bikin video lebih lengkapnya lagi. Dan yang saya suka juga ini lampunya juga udah terang putih. Terus kemudian di sini ada kaca ya, disertai dengan lampu tuh kan. Kalau dibuka ini cakep nih. Dulu papa saya beli Terios itu tahun 2012 itu sudah ada, tapi nggak tahu zaman sekarang kok banyak dipotong-potongin semua. Sekarang ada lagi, tapi yang di sini nggak ada, tetap nggak ada. Ya oke lah. Terus ini dashboardnya kesannya panjang banget ya ini. Ini saya aja nggak nyampe nih di depan situ. Terus juga plat kap mesin depannya juga itu kelihatan, jadi lebih enak aja nyetirnya ya, kayak mobil zaman dulu lah ya. Itu ini juga di speedometernya juga gede, digital, terang, jadi ya lebih modern aja kesannya. Itu aja. Terus juga di sini ada tombol untuk mematikan lane departure warning, traction control, sama pre-collision gitu. Nah, ini seperti kita lihat di layar, kalau kita tekan sebentar, nah ini LDW-nya mati, lane departure warning-nya. Kita tekan sebentar lagi, ini nyala lagi. Tapi kalau kita tekan lama, nah itu yang pre-collision pokoknya tujuannya supaya kita nggak nabrak depan, itu mati, tekan lama ya. Kalau mau nyalakan lagi, tekan lama lagi. Nah, ini fungsinya kalau kita jalan gitu supaya nggak nabrak depan. Tapi kelemahannya kalau sistem safety ini nyala, kita kalau parkir mau mepet itu agak susah gitu kan. Biasa kalau di rumah garasi kan kita masukkan mepet gitu ya. Nah, itu harus dimatikan dulu. Tapi ya kalau enggak ya biar nyala aja, parkirnya nggak usah terlalu mepet gitu aja. Nah, kekurangannya bukan kekurangan sih, tapi fitur yang sebetulnya nice to have tapi saya jarang pakai, yaitu cruise control. Ya di sini nggak ada cruise controlnya. Di Sonet kan ada, di sini nggak ada. Cuman saya kemarin pernah pakai Sonet ke Surabaya itu nggak ngantuk sih, cuman mungkin lelah kali ya. Nah itu agak keluar dari lajur gitu gara-gara pakai cruise control. Kita nyaman kan, kaki nggak kerja apa-apa, tangan cuma megangin gini aja. Itu karena perjalanan panjang jadi agak keluar lajur gitu. Tapi cuman sebentar sih, langsung dibetulin lagi. Nah itu menurut saya cukup bahaya. Jadi ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Untungnya di sini ada lane departure warning tadi itu. Jadi kalau kita keluar dari lajur, dia akan deteksi lajurnya di situ. Begitu kita keluar, dia akan bunyi peringatan dan dia akan belokin setirnya sendiri ke posisi yang benar. Gitu. Jadi ini yang fitur yang saya suka sih. Yang satu juga yang terpenting ini ada Toyota Safety Sense ini. Ini fitur yang saya pilih karena memang itu tadi fitur safety-nya yang utama ya. Oh ya, satu kekurangan lagi yaitu ini adalah posisi saya mengemudi nih ya. Ini pilar A ini blind spotnya termasuk nih talang air ini gede banget blind spotnya. Ya memang kebantu sih sini, tapi kan saya duduk posisinya agak tinggi, jadi kayak ini cukup gede juga sih blind spotnya ini. Jadi ya mesti lihat kanan kiri gitu dulu supaya aman. Oh ya, fitur satu lagi yang saya unggulkan di sini yaitu airbagnya total ada 6. Jadi dia di kursi itu ada, kemudian di depan ini ada 2, kursinya 2 tadi ya, jadi 4, terus sama ini samping kanan kiri. Jadi total ada 6. Jadi harusnya fitur safety-nya sih terbaik lah harusnya ya. Nah, saya ambil Toyota Veloz tipe Q TSS 2022 ini di
dealer Toyota Auto 2000 di BSD. Kebetulan saya dapat sales yang menurut saya cukup fair ya, cukup bagus pelayanannya, karena dia itu nggak perlu kita nego-nego diskon segala macem lah. Dia kasih kasih diskon yang terbagus gitu. Jadi dengan embel-embel macam-macam yang ditambahkan oleh Toyota itu, menurut dia kalau nggak perlu dia langsung cut, diskonnya bisa maksimal segini. Jadi saya udah keliling-keliling dealer Toyota lain, ya memang ini yang paling, penjelasannya juga paling bagus, terus kemudian harganya juga paling oke. Jadi ya udah saya langsung ambil, dan dia nggak pelit loh. Saya kira itu bensin biasanya diisi cuman sedikit ya, ini diisinya lumayan, diisi 175.000 Shell V-Power lagi. Mantap ini. Padahal saya nggak minta. Tadinya saya pikir saya mau isi dulu nih bensinnya, tapi ternyata sudah diisiin 175.000 V-Power. Mantap banget. Jadi thanks nih buat salesnya, bagus banget pelayanannya. So far overall puas sih sama Toyota Veloz ini. Nanti kita lihat lagi video berikutnya perjalanan ke mana gitu, gimana sih, ada rasa-rasa atau keluhan-keluhan lainnya apa enggak, atau mungkin banyak keunggulan yang baru saya explore nanti di perjalanan nanti. Oke, gitu aja. See you di kesempatan berikutnya. Bye.